Demikian Bapak Ibu, mari kita memberikan support kepada anak-anak kita. Waktu ini kami berikan kepada anak sekolah minggu. Maaf. Oh, sektor Judea. Oh, ya ngelihat itunya. Sektor Judea. Gak taunya sektor Judea Bapak Ibu.
Itu seru nak. Apalagi gelang-gelang musik lucu. Berah itu mbak tijang itu udah. Sebelum kita masuk ke tata ibadah, marilah kita saat teduh sejenak dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kebaktian kita pagi hari ini diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Demikian hukum Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kebaktian kita pagi hari ini diambil dari Matius 10, dimulai dari ayat 40 sampai 42. Kita membaca secara responsori ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun ke salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tetapi yang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor dari Na Ester dan dilanjutkan dengan Ama Huria.
Kita dengar warta jemaat. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 2 Juli 2023. Nomor 1, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu keempat setelah Trinitatis. Topik Minggu, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Yang kedua, kelompok KOR di hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Jam 7.30 Ina Kamis, ama Jericho, ama Salom. Jam 10 WIB Ina Hanna, Ina Deborah, ama Huria, remaja. Jam 15 WIB Ina Esther dan NHKBP. Yang ketiga, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 4 Juli, sektor Nasaret di rumah keluarga N Manulang, Ibu Boru Simajutak, alamat Gang Sao. Sektor Judea di rumah keluarga N Panjaitan, Ibu Boru Gultom, alamat Jalan Gotong Royong. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga Robert Napitupulu, Boru Pakpahan, aula gereja. Di sektor Efesus di rumah keluarga Situaje Malau, Ibu Boru Sihite, alamat Gang Hatimun, Pekapuran. Sektor Galatia di rumah keluarga M Tapubolon, Ibu Boru Luban Gaul, alamat Jalan Dongkal. Di sektor Filipi di rumah keluarga FD Purba, Ibu Boru Sihombing, alamat Jalan Bulak Duren. Di hari Rabu tanggal 5 Juli di sektor Sion di rumah keluarga Napitupulu, Ibu Boru Sihombing, alamat Komplek Barawira. Di sektor Betania di rumah keluarga Gema Nurung, Ibu Boru Hutapea, alamat Jati Jajar 2. Di sektor Roma di rumah keluarga Besi Hombing, Ibu Boru Sitorus, alamat Jalan Belong. Di sektor Korintus di rumah keluarga El Sinaga, Ibu Boru Tambunan, alamat Jalan Bulak Duren. Di sektor Kolose di rumah keluarga Nyonya Aib Sitanggang, Ibu Boru Manurung, Gang Masjid. Nomor 4, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 9 Juli 2023 kita memakai bahasa Batak. Nomor 5, amplop pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan dan persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Nomor 6, penyerahan SK guru sekolah minggu. Di minggu hari ini di ibadah jam 10 WIB diadakan penyerahan SK untuk 6 orang guru-guru sekolah minggu yang baru yang sudah mengikuti pembelajaran atau learning selama 1 tahun. Dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat. Nomor 7, ujian tulisan dan lisan pelajar sidik. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 diadakan ujian tulisan untuk pelajar sidik Karismata tim di gereja. Masuk pukul 16 WIB dan di hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 diadakan ujian lisan pelajar sidik bersama dengan orang tua pelajar sidik mulai dari pukul 16.30 WIB. Dihimbau untuk pelajar sidik Karismata tim agar mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian yang telah ditentukan. Nomor 8, amplop pesta gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 kita mengumpulkan persembahan amplop pesta gotilon, pesta tahun profesionalisme dan penata layanan. Nomor 9, anak lahir.
Di hari Senin tanggal 26 Juli 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga Engkail Bondar, Ibu Yuri Chen Boru Hutagadung dari sektor Betania. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Nomor 10, penghargaan untuk anak berprestasi. Sesuai dengan program diakoni di gereja kita, diadakan penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, juara 1 sampai juara 3 tingkat SD dan SMA, baik prestasi akademi dan non-akademis, misalnya olahraga. Dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023. Diimbau untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Data diserahkan kepada seksi pendidikan di gereja kita paling lambat tanggal 27 Juli 2023. Nomor 11, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu hari ini di kebaktian 7.30 WIB dan di jam 10 WIB, yaitu kreativitas dari sektor Judea, dan di ibadah hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 di pukul 7.30 dan 10 WIB, yaitu penampilan dari kategorial Amahuria. Nomor 12, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2023. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Nomor 13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 25 Juli 2023 sebanyak 795 orang. Nomor 14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 48 orang, ulang tahun pernikahan 24 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Juli 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga beroleh hati yang bijaksana. Nomor 15, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 3 kakak dengan jumlah 400.000. Tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 1 kakak sebanyak Rp150.000. Nomor 17, keuangan gereja. Huria sebanyak Rp5.815.750.000. Pembangunan Rp4.655.400. Sentralisasi atau pusat Rp8.295.650.000. Jumlah keseluruhan Rp18.767.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bahagia yang berjalan
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini kita boleh dilayakkan terus berjalan melakukan pekerjaan kita. Tanpa terasa kita sudah menjalani setengah tahun. Untuk tahun 2023 ini kita sudah memasuki, yaitu bulan Juli. Itu pertanda saudara-saudara yang kekasih, kita terus berjalan, akan terus berjalan di dalam menjalani tahun ini sampai kepada akhirnya. Baik, firman Tuhan sebagai dasar dalam iman, pengharapan dan kasih kita terambil di dalam kitab Mazmur pasal 89 yang saya baca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar dan melihat bagaimana dalam firman Tuhan ini kesaksian daripada Raja Daud adalah satu raja yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, dan dalam perjalanan hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di sepanjang hidupnya satu hal yang kita lihat, bahwasan Allah adalah selalu setia di dalam perjalanan hidup Daud selama dia bersandar kepada hukum dan keadilan Tuhan. Nah, inilah yang diangkat di dalam Mazmur 89 ini secara keseluruhan. Namun satu hal yang hendak dikatakan dalam Mazmur yang dinyanyikan oleh Etan atau orang-orang yang percaya di bait Allah, hendak menunjukkan bagaimana kesaksian di dalam kehidupan orang-orang percaya, karena memang Allah itu sudah teruji akan keadilan dan hukumnya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, inilah kalau kita perhatikan dari ayat tadi dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih, memang orang yang percaya dan yang selalu bersandar kepada Allah, itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Tentu kadang-kadang kita selalu mengukur kebahagiaan adalah dari materi. Atau kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu mengatakan kalau kita memiliki satu jabatan atau apa yang kita inginkan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, itu merupakan suatu kebahagiaan di tengah-tengah hidup kita. Padahal saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kebahagiaan manusia, di tengah-tengah sukacita hidup orang-orang yang percaya, tidak terlepas sebenarnya bahwasan kebahagiaan itu memiliki satu arti di dalamnya kalau kita tetap percaya bahwa campur tangan Tuhan yang hidup di tengah-tengah perjalanan hidup orang-orang yang percaya. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuhan takhtamu. Kasih kesetiaan berjalan dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih, kalau Allah dalam sifat keilahiannya atau sifat dalam diri Allah itu sendiri sudah teruji bahwasanya hanya satu hal yang dikatakan dalam ayat ini, keadilan dan hukum, dalam arti
Allah tetap berlaku keadilan, atau Allah selalu menunjukkan suatu kebenaran di dalam diri kehidupan manusia ketika hidup manusia hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih yang menjadi dasar kehidupan orang yang percaya dan kehidupan kita. Allah tidak pernah melihat bagaimana hebatnya pengetahuan manusia, atau Allah tidak melihat pertama apakah dia memiliki suatu kekuatan yang luar biasa yang sekalipun kadang-kadang bisa merubah dunia ini. Tetapi Allah melihat bagaimana, sejauh mana dia memiliki kasih kesetiaannya di dalam Tuhan. Tentu dia tunjukkan bagaimana di dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, inilah yang dikatakan dalam arti kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih, kebahagiaan yang disebut di dalam ayat ini atau di dalam kehidupan kita yang mempercayai Tuhan tidak lain tidak bukan adalah ketika kita percaya apa yang kita terima, apa yang kita peroleh atau yang kita gapai dalam kehidupan kita tetap di dalam jalan firman Tuhan atau di dalam keadilan dan hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di zaman ini orang selalu terlampau bangga di dalam kehidupannya kalau dia sudah mencapai apa yang dia capai. Tidak jauh-jauh lah kita kadang-kadang kalau kita mencapai umpamanya suatu keberuntungan besar dalam usaha kita, atau kita mencapai apa yang sudah kita rencanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah kehidupan kita, di setiap langkah rencana kita dalam program kita masing-masing. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, semua itu akan berakhir. Semua itu akan menjadi sesuatu yang semu di dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat menikmati sesuatu yang semaksimal mungkin dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita tidak mengakui bahwasan semuanya itu tidak terlepas dari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang hendak dikatakan oleh Mazmur Daud di tengah-tengah perjalanan hidup Daud itu sendiri. Kita melihat, kalau kita perhatikan apa yang bisa diandalkan oleh Daud, dia ada seorang anak gembala. Apa yang dapat dia lakukan ketika dia melawan Goliat? Adalah orang yang sangat ditakuti di zamannya. Bagaimana dia bisa menghadapi bangsa-bangsa sebenarnya masih banyak yang hebat-hebat di dalam kehidupan apa-apanya. Semuanya itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang ditakuti. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Karena memiliki satu Allah yang kuat di dalam diri Raja Daud. Dan umat Daud dalam arti bangsa Israel itu percaya. Karena ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka percaya bahwa keadilan dan hukum Tuhan itu adalah merupakan yang tertinggi dari segala hukum dan segala keadilan yang diterapkan oleh dunia ini. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih, dikatakan hal ini yang tertinggi? Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang selalu menjunjung tinggi yang disebut dengan kasih, Allah yang selalu menunjukkan suatu keadilan kepada setiap orang, setiap institusi atau setiap kehidupan manusia yang selalu mengandalkan yang disebut dengan Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih yang perlu kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Dan apabila kita jauh daripada itu dikatakan di dalam ayat-ayat yang berikutnya, kita pasti tidak akan memperoleh kebahagiaan tadi. Jadi dapat dikatakan kebahagiaan itu bukan terletak daripada materi yang kita dapat. Banyak orang sekarang yang memiliki hanya cukup-cukupan kehidupannya. Atau dapat dikatakan di dalam kehidupan manusia sekarang ini ada jauh kadang-kadang di bawah standar. Mengapa mereka memiliki satu
sukacita ketika mereka tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain? Kunci rahasianya saudara-saudara yang kekasih adalah Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Mengapa orang-orang yang mendapatkan banyak, bahkan lebih daripada cukup, mereka tidak pernah merasakan suatu kecukupan dalam dirinya, atau merasakan bahwasan dirinya itu memiliki suatu kelimpahan dalam dirinya, bahkan dia mengatakan sepertinya dia seperti kehausan dalam dirinya? Satu hal saudara-saudara, mari kita pertanyakan, apakah ada Tuhan, roh Tuhan yang bekerja di dalam hati, pikiran, hidup manusia itu sendiri? Jangan-jangan di dalam kehidupan manusia itu sendiri selalu mengatakan bahwasanya kepandaiannya, kehebatannya, atau mungkin sering dikatakan oleh manusia ataupun orang-orang pada zaman saat ini mengatakan semuanya itu diatur, dapat diatur oleh karena uang yang ada dalam diri manusia. Saudara-saudara, ketika kita bermoto atau berajas yang demikian dalam hidup keberimanan kita kepada Tuhan, pasti kita tidak memperoleh suatu kebahagiaan. Gak usah jauh-jauh saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah keluarga pasti kita tidak akan mengalami satu harmonisasi dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan bahwasanya kita ukur umpamanya suami kita ataupun istri kita harus memperoleh hasil finansial yang begitu hebat supaya kita memperoleh hidup kebahagiaan. Bukan saya mengatakan saudara-saudara itu tidak perlu, bukan itu ukuran kebahagiaan atau sorak-sorai di dalam diri kita. Tetapi ketika kita dapat menyatukan hati dan kita dapat saling menerima dalam hidup kita, dan yang terutama kita mensyukuri apa yang ada yang diberikan Allah di dalam hidup kita, sebenarnya disitulah kunci rahasianya saudara-saudaraku, merupakan titik kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan ini kita diajak orang-orang yang percaya untuk selalu memuliakan Tuhan, selalu bersekutu kita di dalam firman Tuhan, selalu kita menyerahkan diri di dalam doa kita kepada Tuhan, karena kita tahu dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh suatu kebahagiaan, kelepasan, kelegahan, seperti yang dikatakan oleh Yesus, datanglah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, yang menanggung segala beban ataupun kesusahan dalam hidupnya, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Tentu kebahagiaan yang hendak dikatakan Tuhan Yesus, kebahagiaan itu adalah ketika kita menyerahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Kebahagiaan itu dapat tercipta ketika kita mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu dapat tercipta di tengah-tengah perjalanan hidup kita atau karir kita masing-masing atau rencana kita, ketika kita percaya dalam iman kita bahwa Allah dapat memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Inilah kebahagiaan di dalam hidup kita. Jadi di antara kita mungkin ada berpikir yang demikian, seolah-olah segala sesuatu diatur oleh dunia. Hanya orang-orang yang tidak percaya tentang perbuatan Tuhan di luar kekuatan manusia yang mengatakan semuanya diatur oleh segala sesuatu di dunia ini. Saya yakin saudara-saudara, apapun yang direncanakan oleh hidup kita masing-masing, apalagi kita sedang memasuki sekarang mungkin kepada kurikulum baru, atau kita memasuki suatu dekade yang baru untuk ke depan, dalam arti contohnya untuk menghadapi anak-anak yang akan memasuki suatu kurikulum baru ataupun pelajaran yang baru, atau mungkin kita memasuki suasana yang akan semakin luar biasa dalam masalah politik sekarang, pesta demokrasi, atau di dalam kehidupan kita pada saat ini kita mungkin oleh karena sesuatu sudah kita melihat berhitung-hitung bagaimana finansial atau persiapan kita, karena mungkin sudah banyak yang mulai menipis oleh karena persediaan-persediaan yang sudah kita pakai, baik dari pesta-pesta ataupun mungkin kita sudah berhitung-hitung berapa yang harus saya sampaikan untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak, dan bagaimana kita akan menghadapi kepada akhir tahun. Saudara-saudara yang kekasih, itu bisa membuat hidup kita tidak bahagia. Ketika kita tidak
kita sangat jauh dari iman kita bahwa Allah pasti memenuhi semuanya itu, saudara-saudaraku. Asalkan bagaimana, saudara-saudara, itu yang dikatakan tadi, bahwasan kesetiaan dan kasih hidup kita kepada Allah, itulah yang akan kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kasih dan kesetiaan. Mungkin kita semua pernah mendengarkan lagu pop kasih dan kesetiaan ya. Dan mungkin bisa kita nyanyikan nanti di rumah walaupun pop secara nyanyian umum. Tapi di dalam isi teks itu kasih dan kesetiaan itu adalah kunci dari segalanya. Dikatakan itu emas dan perak itu bukanlah menjadi memberikan kebahagiaan katanya. Rumah yang hebat bukanlah merupakan ataupun yang indah merupakan suatu maligai yang membahagiakan hidup. Tapi apa yang dikatakan dalam lagu itu? Kasih dan kesetiaan kita kepada siapa, saudara-saudara? Kalau dalam iman kita mengatakan kepada Tuhan, tetapi di dalam hubungan kita kepada sesama kita atau orang lain, mungkin kepada istri, kepada suami, kepada sahabat-sahabat kita. Karena memang inilah kunci rahasia, saudara-saudara. Kasih dan kesetiaan ini luar biasa, karena inilah merupakan roh dalam hidup kita. Kasih bisa saja dikatakan sesuatu yang bisa terjadi akan terbatasan. Tetapi ketika kasih kita dengan penuh kesetiaan terus menerus kita lakukan di dalam hidup kita, oleh karena iman percaya kita bahwa Allah selalu memberikan keadilan dan memberikan suatu ukuran dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita pasti akan mengalami begitu hebat di dalam segala berkat di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, mari kita pada saat ini kita belajar, semakin belajar bagaimana mengasihi. Tidak jauh-jauh saudara-saudara mengasihi dan kesetiaan kita. Pertama mari kita melihat apakah kita sudah mengasihi. Tidak jauh dari pasangan kita, suami kita, istri kita. Bagaimana kita mewujudkan kasih itu? Ataukah hanya merupakan hanya smile dalam senyum dalam hidup kita? Tetapi saudara-saudara, tidak cukup hanya senyum. Ketika dalam kesusahan, ketika di dalam kegalauan kehidupan, di dalam persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga, itulah jawaban yang harus kita jawab dalam hidup kita. Kita tunjukkan dalam sama suka dan sama duka untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga disitulah nyata roh kasih kesetiaan kita, bukan hanya pada waktu kita mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan sesuatu yang indah dalam hidup kita, tetapi ketika kita mengalami dan menghadapi banyak pergumulan kehidupan kita, mari kita sama-sama dengan kesetiaan selalu menyerahkan kepada Tuhan, dan mau kita terus menerus dalam hidup kita untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan suasana hidup kita, suasana orang lain, suasana keluarga kita, dan juga bagi orang lain untuk mendapatkan yaitu sukacita. Semuanya itu saudara-saudara yang kekasih, tidak lain tidak bukan roh Tuhan akan bekerja mendatangkan kasih karunia bagi kita semua ketika kita memiliki satu itikat keikhlasan dan ketulusan kita untuk tetap berbuat apa yang terbaik untuk orang lain. Biarlah kasih setia Tuhan dan roh Tuhan selalu bekerja bagi hidup kita, dan pastikanlah hari ini saudara-saudara, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita di dalam seluruh rangkaian rencana perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk keadilan dan hukum-Mu ya Tuhan, hukum kasih yang selalu Engkau hantarkan hidup kami ketika kami sungguh percaya di dalam Engkau. Di dalam Mazmur kesaksian Daud pada saat ini ya Tuhan, yang menghantarkan hidupnya kepada suatu kebahagiaan ketika di dalam hidup orang-orang percaya selalu mengandalkan Tuhan, selalu di dalam kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan di dalam segala hal.
dan dia selalu dengaran akan firman-Mu ya Tuhan di setiap kehidupannya. Karena itulah satu-satunya jalan bagi hidup orang percaya dapat menerima, yaitu berkat yang melimpah, penyertaan dan pelepasan di dalam dirinya. Kami rindu ya Tuhan hari ini juga setelah kami mendengar firman ini, bahwa kasih kesetiaan Tuhan akan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami. Ketika kami sungguh-sungguh mengimani kasih kesetiaan Tuhan yang didorong oleh karena berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga itulah yang memanggil hidup kami untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan kepada sesama kami, keluarga kami, dan mungkin juga bagi sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus, kami mensyukuri ya Tuhan untuk hari demi hari yang Tuhan selalu sertai dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Saat ini juga kami menyerahkan ya Tuhan seluruh aktivitas yang akan dilakukan oleh gereja-Mu ya Tuhan, di mana Engkau akan memberikan ya Tuhan sukacita bagi kami untuk dapat mengikuti berbagai aktivitas seperti pertanyaan sektor. Demikian juga di dalam persekutuan kategorial, di dalam punguan-punguan di gereja-Mu ya Tuhan. Biar kami dengan sukacita ya Tuhan, dengan satu pengharapan yang penuh bahwasanya melalui itu kami mendapatkan, yaitu pengetahuan, mendapatkan suatu kepastian bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan sumber kasih yang setia memberkati kehidupan kami. Tolong kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk selalu setia di dalam Engkau ya Tuhan. Setia untuk melakukan apa yang Engkau firmankan kepada sesama kami dan keluarga kami, dan juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kami mau menyampaikan ya Tuhan untuk rencana gereja-Mu, yaitu di mana anak-anak-Mu, khususnya yang peserta katekisasi CD pada minggu ini ya Tuhan, akan melaksanakan yaitu ujian tulisan dan lisan, dan juga persiapan untuk mereka masuk ke dalam suatu pengakuan naik CD di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan persiapkan mereka. Mereka sudah menerima ya Tuhan pengajaran, mereka sudah menerima bagaimana renungan-renungan yang merupakan suatu pembekalan dalam hidup mereka. Biarlah semuanya itu tidak hilang begitu saja. Biarlah roh Tuhan bekerja untuk menjadikan hidup anak-anak-Mu semakin lebih baik di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk berkat-Mu yang sampai kepada keluarga Engkail Bondar dengan Ibu Yuri Chen Hi Boru Hutagalung, di mana Engkau mengkaruniakan seorang anak. Biarlah Engkau ya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada anak yang Engkau karuniakan itu. Demikian juga orang tuanya. Kiranya Tuhan mampukan orang tuanya untuk membina, membimbing, dan membawa anak-anak kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang terbaik di mata Tuhan dan terbaik di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Biar Tuhan semakin memberkati mereka, biar mereka berkesaksian dalam hidupnya, mengatakan bahwasan semua kehidupan adalah dari Tuhan. Berkat Tuhan selalu mengalir di dalam diri orang yang selalu percaya dan berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan-persembahan mereka ya Tuhan kepada pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, baik di dalam diakoni sosial, baik di dalam Toktorepe pembangunan, demikian juga persembahan setiap pertemuan-pertemuan dalam gereja-Mu, demikian juga di dalam ucapan-ucapan syukur yang mereka berikan. Biarlah Engkau membukakan dari tirai langit, dari sorgami ya Tuhan, yaitu berkat yang begitu luar biasa di dalam pekerjaan dari seluruh umat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan segala pekerjaan mereka yang akan mereka lakukan dalam seminggu ke depan yang mereka jalani. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ya Tuhan di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami,
Engkau pasti tahu ya Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau ya Tuhan, sebab Engkau akan menjawab, memberikan jalan keluar, dan bahkan memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah pengasih, Allah yang luar biasa kuasa. Oleh karena bilur-bilur-Mu ya Tuhan akan menyembuhkan seluruh sakit penyakit dan segala pergumulan berat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk segalanya yang Engkau berikan bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita sambut firman Tuhan dalam kasih dan kesetiaan kita kepadanya di dalam memberikan persembahan kita, yaitu persembahan yang kedua, dan juga kita memberikan yaitu amplop yang sampai kepada kita, di mana ini amplop ini kita pergunakan untuk melunasi yaitu pembelian rumah dinas pendeta yang harus kita lunasi dalam waktu yang dekat ini. Baik, kita memberikan dengan sukacita dan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Agungkan namanya.
diundang untuk bangkit berdiri. Yesus, puji Tuhan Sang Penebus yang tersalib karena dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Haleluya, hatiku jadi hibur dengan kuasa dari Roh Kudus. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.